Nah, udah gue rekam. Udah rekaman? Udah. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 5 dengan anggota Chandra Aliven dan Arizal Ansari. Di sini kami akan mempresentasikan proyek dari tim 5 itu sendiri. Nah, saya akan mempresentasikan dari metode Kirchhoff. Log 1 min 130 volt. Kenapa di sini min? Karena arahnya ke atas dan kita ketemu kutub negatif terlebih dahulu. Ditambah 30 ohm I1, I3, ditambah 20 ohm I2 sama dengan 0. Min 130 volt ditambah 30 ohm I3 plus 20 ohm dalam kurung I1 plus I3 sama dengan 0. Kenapa di sini I2-nya berubah? Karena kita perumpamakan I2 itu yaitu gabungan dari I1 ditambah I3. Kemudian 20 ohm I1 ditambah 50 ohm I3 sama dengan 130 volt. Kita mau menemukan log satunya. Nah, log 2-nya itu min 10 volt. Kenapa di sini min 10 volt? Karena kita ketemu kutub negatifnya terlebih dahulu. Ditambah 10 ohm I1 min 30 ohm I3 sama dengan 0. Kemudian 10 ohm I1 min 30 ohm I3 sama dengan 10 volt. Kemudian kita masuk ke metode substitusi. Kita masukkan log 1 di sini, kemudian kita masukkan log 2 di bagian sini. Kemudian kita kalikan log 1 dengan 1, log 2 kalikan dengan 2. Apakah ini hasilnya? 20 ohm I1 plus 50 ohm I3 sama dengan 130 volt. Dan 20 ohm I1 min 60 ohm I3 sama dengan 20 volt. Kita kurangkan hasilnya 110 ohm I3 sama dengan 110 volt. Sehingga I3 sama dengan 110 per 110 menghasilkan 1 ampere. Kita menemukan I3-nya 1 ampere. Kemudian untuk mencari I1-nya kita masukkan I, I3 ini, hasil dari I3 ini ke dalam log 2. Sama log 2. Sama log 2 sendiri yaitu 10 ohm I1 min 30 ohm I3 sama dengan 10 volt. 10 ohm I1 min 30 ohm I3 dikali dengan 1 ampere sama dengan 10 volt. Kemudian 10 ohm I1 min 30 volt sama dengan 30 volt. Kenapa 30 volt? Karena di sini kita kalikan 30 ohm dikalikan dengan 1 ampere menghasilkan min 30 volt. Kemudian 10 ohm I1 sama dengan 10 volt. Kita pindahkan ruaskan min 30 voltnya menjadi plus 30 volt. Kemudian I1 sama dengan 40 volt per 10 volt sama dengan 4 ampere. Kita menemukan I1-nya itu 4 ampere. Kemudian untuk mencari I2 yaitu menggunakan I1 plus I3 sehingga I1-nya 4 ampere, I3-nya 1 ampere sehingga I2-nya sama dengan 5 ampere. Kemudian metode aljabar akan disampaikan oleh teman saya, Arizal Ansori. Selanjutnya masuk ke metode aljabar. Langkah pertama dari hukum Kirchhoff saat ini diterapkan pada salah satu not yang kita dapatkan, yaitu I1 min I2 plus I3 sama dengan 0, I2 sama dengan I1 plus I3. Kemudian menerapkan hukum tegangan Kirchhoff, kita mendapatkan persamaan I10 I1 min 30 I3 sama dengan 10, 20 I2 plus 30 I3 sama dengan 130. Kemudian substitusikan I2 sama dengan I1 plus I3. Dalam persamaan kedua dan ketiga kita dapatkan I1 10 I1 min 30 I2 sama dengan 10, 20 I1 plus 50 I2 sama dengan 130. Kemudian mengalihkan kedua persamaan dengan 1/10 kita dapatkan
I1 min 3 I2 sama dengan 1, 2I1 plus 5I2 sama dengan 13. Kemudian mengurangkan persamaan kedua dikalikan dengan 2 dari persamaan ketiga memberikan kita 11I3 sama dengan 13 min 2 sama dengan 11. Kita mendapatkan hasil I3 sama dengan 1 ampere. Kemudian kembali ke persamaan kedua memberikan kita I1 sama dengan 1 plus I3. Kita mendapatkan I1 sama dengan 4 ampere. Dan I2 sama dengan 4 plus 1 sama dengan 5 ampere. Hasil dari metode aljabar yaitu I1 sama dengan 4 ampere, I2 sama dengan 5 ampere, I3 sama dengan 1 ampere. Nah, dari kedua metode tersebut dapat kami simpulkan bahwa metode Kirchhoff dengan metode aljabar menghasilkan hasil yang sama. Jadi, beginilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata dalam penyampaian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.